Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kami sangat berbahagia sekali bisa diberi kesempatan bertemu dengan ibu-ibu para pejuang Al-Quran, baik untuk putra-putrinya maupun untuk Ananda, maupun untuk diri kita sendiri ya ibu ya. Jadi kalaupun pada malam hari ini kami yang diminta untuk menjadi pembicara ataupun melakukan sharing, bukan berarti yang berbicara lebih tahu ilmunya atau mungkin lebih baik amalnya daripada ibu-ibu yang mendengar. Saya yakin justru ibu-ibu semua ada pada posisi yang jauh lebih mengerti bagaimana langkah-langkah menjadi seorang ahlul Quran, menjadi ahlullah di bumi, demikian pula bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi Allah di muka bumi ini. Dan saya juga yakin ibu-ibu sudah dalam posisi sehari-hari sudah berjuang ya, terlibat dalam perjuangan untuk melakukan hal tersebut. Baik ibu-ibu, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang sangat penting ketika kita bicara bagaimana mau mencetak diri kita maupun keluarga kita sebagai ahlullah di muka bumi, yaitu tentang murojaah ya. Yang murojaah ini yang diminta itu membahas murojaah bersama Ananda. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan murojaah bersama Ananda itu kemudian mencapai apa yang kita targetkan dan terasa menyenangkan. Saya kira nanti pada waktu saya menyampaikan sharing saya, ibu-ibu akan mungkin lebih banyak memiliki kekayaan usul-usul yang sudah pernah ibu-ibu lakukan begitu ya. Jadi kunci menemukan usul terbaik itu tentu saja adalah ketika kita memang terjun langsung dalam melakukan amal, melakukan murojaah itu sendiri bersamai Ananda. Lalu di situ kemudian kita akan menemukan celah-celahnya ya. Ternyata ketika saya memilih waktu seperti ini, Ananda ngantuk. Ketika saya pakai usul atau cara seperti ini, ternyata dia mudah bosan. Ketika kemudian sekian waktu cara yang sama itu saya lakukan, ternyata ada penurunan kualitas dan seterusnya. Itu kita akan tahu itu karena learning by doing, karena kita melakukannya. Sementara kalau kemudian kita hanya membacanya saja, mendengarkan paparan tanpa kemudian merasakan sendiri, itu tentu tidak akan mengantarkan kita menemukan sebenarnya kekhasan anak saya, kondisi terbaik waktu untuk kalau pakai ritme keluarga saya, itu mungkin masing-masing orang akan berbeda-beda begitu. Karena mungkin ada di antara kita yang anaknya ada satu, ada yang jaraknya jauh, ada yang jumlah anaknya lebih dari 3, ada yang sangat dekat dan seterusnya. Itu tentu akan membuat pendekatan penyampaian yang saya sampaikan itu tidak akan bisa mengcover semua model, semua jenis perbedaan yang masing-masing tadi. Tetapi yang akan coba saya sampaikan itu adalah beberapa hal yang merupakan prinsip-prinsip seperti itu. Jadi saya memberi judul mendesain murojaah menyenangkan bersama Ananda. Yang akan kita bahas hari ini, yang pertama, kalau kita bicara murojaah, karena murojaah itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari menghafal Quran. Kalau ujuk-ujuk saya tiba-tiba bicara murojaah, itu akan terasa kurang lambarannya, atau terasa kurang untuk bisa memahami urgensinya dan kemudian bisa menempatkan dia tempatnya di mana. Jadi saya tetap akan menyampaikan pada malam hari ini, saya awali dengan keutamaan menghafalkan Al-Quran, lalu kemudian meskipun hanya sekilas, lalu kemudian sangat erat dengan murojaah itu adalah pada bahasan yang nomor 2 ini. Saya akan coba sampaikan beberapa prinsip dasar, metode dan strategi ketika kita membersamai Ananda menghafal Al-Quran. Baru yang ketiga kita bicara murojaahnya sebagai bagian dari metode dan strategi ketika kita membersamai Ananda menghafalkan Al-Quran. Ya, saya awali dari keutamaan menghafal Al-Quran. Tadi sudah sekilas, sudah beberapa
host maupun tadi ya pimpinan dari Utrujah yang kemudian sudah menyampaikan keutamaan menjadi penghafal Al-Quran, bahwa di salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, innalillah ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Ini kok Allah kok punya keluarga dari kalangan manusia gitu. Maka para sahabat kemudian bertanya, qalu manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasul? Maka kemudian Rasul menjawab, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu, yaitu para ahli Quran. Para ahli Quran ini bukan hanya orang-orang yang menghafalkan lafaz-lafaz Al-Quran tetapi kemudian mengabaikan isinya. Bukan pula yang disebut sebagai ahlul Quran itu berarti mereka yang sudah menyelesaikan menghafal 30 juz Al-Quran, tetapi mereka yang berusaha melazimi Al-Quran. Dia berusaha mendekat pada Al-Quran, dia berusaha karena kecintaannya itu dia berusaha membacanya, memahaminya, menghafalkannya, mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam keseharian kita, kehidupan kita, dan kemudian mengajarkannya juga. Meskipun proses menyelesaikan hal itu tuh belum sampai kepada tahap penyelesaian, artinya misalkan menghafal, membaca itu masih tertatih-tatih kah, memahaminya juga masih belum semua lafaz Al-Quran kita pahami, menghafalnya juga belum 30 juz sempurna dan belum mungkin. Tetapi ketika kita masih ada dalam jalan, di atas jalan itu tadi, maka insya Allah kita terkategori sebagai Ahlul Quran. Ini satu sisi. Sebenarnya kemudian ada banyak sekali dalil-dalil yang lain yang juga menunjukkan keutamaan para penghafal Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kalamullah. Maka ketika seseorang itu menjadi penghafal Al-Quran, ketika Allah mengkabarkan bahwa Allah yang akan menjaga kalamullah itu, berarti kita para penghafal Quran insya Allah itu akan juga menjadi bagian dari mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah terlibat dalam penjagaan Al-Quran, dan itu dimuliakan. Kemudian Al-Quran itu di hadis yang lain juga disampaikan dia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya, mulai dari kubur sampai mengantarkannya ke dalam surganya. Orang yang memiliki hafalan Al-Quran kelak ketika di akhirat itu kan akan disuruh untuk membaca, dan dia naik ke surga yang lebih tinggi sejauh mereka memiliki hafalan. Mereka akan berhenti pada hafalan atau pelafatan atau pembacaan Al-Quran yang mereka lakukan terakhir kali. Jadi kemudian juga pada sejarahnya Rasul juga memberikan penghargaan kepada para penghafal Quran ini melebihi orang-orang yang tidak menghafalnya. Misalkan pada waktu para syuhada Uhud ketika meninggal, yang didahulukan itu kemudian di antara yang mendapatkan kemuliaan didahulukan untuk dikuburkan adalah mereka-mereka yang ahlul Quran. Termasuk juga ketika beliau menunjuk pemimpin untuk menjadi panglima pasukan, itu juga ketika sama levelnya, sama solihnya, sama hebatnya begitu, maka hafalan Al-Quran ini menjadi tambahan bagi para sahabat yang kemudian akan ditunjuk lebih diprioritaskan untuk menjadi seorang pemimpin pasukan. Yang paling sering mungkin kita sering mendengar ketika anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran, maka mereka bisa juga memberikan mahkota kepada ayah ibunya dan juga dipakaikan baju kehormatan atau kebesaran, yang itu menunjukkan kemuliaan yang didapatkan bahkan oleh orang tuanya sang penghafal Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tentu saja karena dia itu berasal dari Zat yang Maha Mulia, siapapun yang berusaha mendekat padanya, memegangnya, menjaganya, mengamalkannya, mengajarkannya, maka dia pun akan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah telah menyampaikan menghafal Al-Quran itu adalah sesuatu yang mudah ya, meskipun kita merasakan nggak semudah itu gitu ya, kelihatannya juga nggak, kalau mudah itu mungkin kayaknya kok tidak membutuhkan satu pengorbanan ataupun nggak menghadapi kesulitan tertentu. Faktanya ya ada kesulitan, tetapi kalau kemudian kita membuka tuntunan dan janji yang diberikan oleh Allah di dalam surat Al-Qamar ayat 17, di sana Allah jelas secara sharih mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk menjadi pelajaran. Yang menarik ketika kemudian kita mencoba membuka di dalam tafsir Al-Muyassar, di situ kemudian diterangkan yang dimaksud dengan yassarna di situ itu adalah walaqad sahalna lafdzul Qur'an litilawati wal hifdzi.
dan sungguh telah kami mudahkan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran itu untuk kemudian dibaca. Membacanya mudah, menghafalnya juga mudah. Wa ma'aniyahu lil fahmi wa tadabburi, dan juga makna-makna yang ada di dalamnya yang dibawa oleh lafaz-lafaz Quran itu juga dimudahkan untuk kemudian kita menjadi faham, untuk kemudian kita tadabburi, untuk kita ambil pelajaran darinya. Jadi kalau kemudian ibu-ibu secara faktual melihat kitab suci apa yang kemudian banyak penghafalnya, dan hafalannya itu sifatnya itu sempurna, bahkan meskipun itu hanya berupa satu huruf saja, tambahan satu huruf saja, atau tambahan tasdid saja, itu dihafal secara sempurna, itu ya hanya Al-Quran saja. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali karena Allah telah memudahkannya untuk kita. Jadi yakin bahwa menghafalkan Al-Quran itu memang adalah sesuatu yang mudah, insya Allah. Nah, maka kemudian setelah kita paham keutamaan menghafal Quran itu, dan menghafal Quran insya Allah dimudahkan, kita kan kemudian semua insya Allah tergerak untuk berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran, menjadi ahlullah, berharap mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca, dan seterusnya dengan cara menjadi para penghafal dan penjaga Al-Quran tersebut. Nah, bagaimana prinsip, metode, dan kemudian strategi ketika kita bicara membersamai Ananda menghafalkan Al-Quran? Ya, kalau kita bicara di sini membersamai Ananda, sebenarnya pada saat yang sama apa yang nanti kemudian kita bahas itu juga berlaku untuk kita. Jadi kalau kemudian kita membersamai Ananda, itu artinya kan kita menjadi ya gurunya, ya pendampingnya, ya yang mengawasinya, yang kan begitu kan, yang mendisiplinkan. Ya pada saat yang sama sebenarnya kita seharusnya kemudian menjadi orang yang mengamalkan lebih dahulu, karena tidak bisa kemudian kita memerintahkan sesuatu tetapi kita tidak melakukannya. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita tidak boleh kemudian mengatakan sesuatu tapi kita tidak lakukan, karena kalau seperti itu besar sekali kemurkaan Allah, kemurkaan di sisi Allah kalau kamu itu mengatakan sesuatu tapi kamu tidak melakukannya. Maka setiap kali kita membahas menuntut ilmu tentang bagaimana kita membersamai Ananda menghafalkan Al-Quran, pada saat yang sama harus ada komitmen itu juga untuk kita amalkan, gitu ya Bu ya. Nah, prinsip ketika kita kemudian menginginkan anak kita menghafal Al-Quran, yang pertama adalah berbasis kemampuan. Bahwa Allah memang memudahkan kita menghafal Al-Quran. Apalagi anak-anak. Anak-anak memiliki daya memori seperti mengukir dengan kapur di atas batu gitu ya. Sementara kalau kita seperti menulis di atas air ya, mudah hilang. Tapi kalau anak-anak itu tajam, goresannya itu mudah sekali tercetak, tergores, artinya mudah sekali hafal, dan hafalannya itu cukup bertahan lama. Mereka memang diberi kelebihan seperti itu, sehingga jangan pakai ukuran kita ketika bicara kemampuan anak, itu satu. Tetapi ketika kemudian menargetkan untuk mereka juga, kemudian jangan samakan semua anak. Jangan pakai ukuran anak lain atau prestasi anak lain itu kemudian menjadi kita banding-bandingkan dengan anak kita. Karena prinsipnya ketika kita meminta anak kita melakukan satu kebaikan, satu upaya untuk menghafalkan Al-Quran, itu berbasis kemampuan. Dan di sini kemudian mengharuskan setiap kali kita memulai proses menghafalkan Al-Quran untuk anak-anak tadi, apakah posisi kita guru atau posisi kita sebagai orang tua, pasti kita harus ngecek dulu supaya bisa menetapkan starting point kita memulai anak-anak kita itu di mana gitu ya. Anak umur 3 tahun, anak umur 5 tahun, anak umur 8 tahun, 10 tahun, anak yang sudah mengenal huruf, sudah bisa membaca dengan tartil, makhorijil hurufnya, tahsinnya bagus gitu ya, tajwidnya bagus, ataukah yang masih belum bisa begitu ya, masih 1 tahun, 2 tahun, yang itu kemudian belum mengenal lambang-lambang sama sekali misalkan, maka itu akan berbeda begitu ya. Nah, ketika kemudian anak itu belum ada pada memiliki kemampuan membaca sendiri, kalau membaca ini kan berarti sudah mengenal lambang ya, karena di situ ada huruf-huruf yang kemudian harus dia kenali, lalu dia gandengkan, lalu dia baca, lalu kemudian di situ ada aturan cara mengeluarkan hurufnya, lalu bagaimana kemudian tajwidnya gitu ya, ada dengungkah, ada dan seterusnya. Itu sesuatu kemampuan yang sangat kompleks begitu ya. Nah, kalau kemudian anak kita itu belum ada pada kemampuan membuka sendiri, membaca sendiri dengan bacaan yang bagus, maka tentu saja tidak bisa kita meminta dia memulai hafalan itu dengan cara membacanya. Pasti kita akan kemudian mengambil metode kita mentalkinnya. Mentalkin itu berarti kita yang membaca
kita membaca dengan keras, sengaja diperdengarkan di hadapan anak agar dia melihat bagaimana kita menghasilkan bunyi-bunyi itu, bagaimana huruf itu kemudian dilahirkan, dikeluarkan oleh mulut kita, makhrajul hurufnya, bagaimana kemudian panjang pendeknya, itu dia mendengarkan, dia menyaksikan, lalu harapan dari apa yang kita perdengarkan dan dia saksikan dari kita itu, dia akan ulang, itu namanya talqin. Dan kemudian akan kita ulang-ulang, ya, kita yang mengulang, bukan anak kita yang mengulang, kita ulang satu ayat itu berulang-ulang, itu namanya takrir gitu ya. Nah, sehingga kemudian sampai dia hafal. Itu kalau dia belum bisa membaca sendiri. Tapi kalau kemudian anak-anak yang dia sudah mulai mandiri, ini sudah lancar membaca Al-Quran, dia membuka, dia punya kemampuan duduk yang sudah matang ya. Usianya sudah usia memayis, sudah usia sekolah, dia sudah bisa duduk sendiri dengan lama begitu, konsentrasi, fokus, dia bisa membuka lembar-lembarnya sendiri. Maka pada waktu seperti itu kita nggak pakai talqin, tapi mutabaah gitu ya. Mutabaah nanti saya terangkan di belakang. Mutabaah itu berarti nanti ada target yang dia tetapkan atau kita guru atau orang tua yang tetapkan, lalu kemudian dia menghafalkannya secara mandiri. Secara mandiri itu tidak di tempat tahfidnya, tidak di sekolahnya, tapi dia di rumahnya begitu. Lalu kemudian nanti dia setorkan, lalu kemudian kita memonitornya, kita mendengarkannya. Kalau ada salah kita koreksi, lalu kita tulis dalam monitoring yang berikutnya begitu ya. Nanti kemudian hari berikutnya kita beri target yang berbeda dan seterusnya. Itu namanya mutabaah. Nah, kemudian tafahum. Tafahum itu juga itu adalah memahami makna-makna dari apa yang kemudian kita baca, yang kita hafalkan. Pada orang dewasa ini sangat membantu kita, memudahkan menghafal ayat-ayat yang lebih mudah menghafal ayat yang kita pahami daripada yang tidak kita pahami. Akan tapi nanti pada waktu, apakah ini adalah metode yang paling tepat untuk anak? Kalau tafahum ini tidak harus semua hafalan anak itu diawali dari harus paham dulu, tetapi bahwa harus ada juga sebuah metode atau waktu untuk membuat anak-anak kita itu paham apa yang sedang mereka baca dari Al-Quran, itu harus gitu ya. Nah, kalau kemudian prinsip yang berikutnya, kalau kemudian kita menemukan ada masalah, ada ketidaksempurnaan dalam pelafalan, makhorijul hurufnya, tahsinnya dan seterusnya, maka menyelesaikannya di awal-awal dia memulai hafalan itu akan lebih menguntungkan, akan lebih memudahkan proses menghafal anak-anak kita selanjutnya. Jadi justru jangan dibiarkan. Kalau menemukan ada kesalahan, matnya kok kurang panjang, membedakan hamzah dan ainnya kok kurang begitu, itu ya langsung dikoreksi supaya tidak menjadi kesalahan yang menetap. Karena nanti kalau sudah menetap lebih sulit untuk kemudian dikoreksi. Lalu prinsip yang berikutnya ini membutuhkan konsistensi. Konsistensi nanti ini kalau diterjemahkan dalam beberapa strategi parenting gitu, nanti membutuhkan kita memiliki beberapa usul-usul yang lain dan strategi yang lain, seperti kita membuatkan pola untuk anak, bagaimana kemudian kita membantu dia disiplin dan seterusnya. Tapi hari ini kita tidak berpanjang-panjang di situ ya. Saya sampaikan prinsipnya saja, bahwa prinsip yang lain adalah harus konsisten. Konsisten, harus istiqomah gitu ya, istiqomah untuk berusaha merealisasi apa yang kita tetapkan. Menghafal Quran itu bukan masalah balapan atau cepet-cepetan, karena meskipun kita menghafalnya 1 bulan, ataukah kita menghafalnya 1 tahun, ataukah kita membutuhkan ternyata 10 tahun untuk menghafalnya, itu pun setelah kemudian kita sempurnakan, toh tidak kemudian membuat si orang yang menghafalkan lebih awal, lebih cepat tadi, kemudian dia bebas dari melakukan amalan murojaah untuk mengikat hafalannya, kan tetap sama. Karena begitu kemudian kita itu tidak memurojaah, maka apa yang sudah kita hafal itu akan hilang dengan sangat mudahnya, dan seolah-olah kita memulai hafal itu dari awal. Jadi tidak ada urusannya dengan cepat-cepatan di sini, tetapi bagaimana kemudian keistiqomahan di situ, keistiqomahan mendekat, keistiqomahan untuk membaca, keistiqomahan memurojaah, menambahnya dengan memahaminya, itu yang sebenarnya lebih penting di dalam proses menghafal Quran. Lalu harus ada evaluasi untuk kemudian melakukan penilaian dan perbaikan, dan ini biasanya kayak ini tadi, misalnya saya lihat ini tadi namanya apa, tes publik ya. Tadi ya tes publik ya anak-anak tadi ya disebutnya ya. Ya itu boleh, itu bagian dari proses evaluasi kan, untuk kemudian kita melihat keberanian anak, begini membacanya, hafalannya masih ada kekurangan di sini, bacaan makhorijul hurufnya masih seperti ini dan seterusnya. Ini kita mengenalnya ada karanya dalam bentuk tasmik kah, ada ujian tengah juz kah, dan seterusnya. Nah, itu dari sisi prinsip. Lalu kalau dari sisi metode untuk menghafal, kalau ibu-ibu apakah googling kah, apakah menyimak
paparan-paparan para penghafal Quran di YouTube kah, atau kemudian ketika mengikuti kelas-kelas hafalan Quran, itu kita akan menemukan ada metode itu macam-macam begitu ya. Metode itu macam-macam. Tetapi kalau kemudian boleh saya rangkumkan dan itu ambil dari hal yang sifatnya prinsip dan pasti akan selalu sama ada, itu pasti tidak akan keluar dari ada 4T dan 2M. Ini bahasa saya saja ini ya. 4T itu untuk yang tadi itu talqin dan takrir ya. Talqin itu berarti kalau anak yang belum bisa baca kan harus kita yang membacakan, kita menalkinnya, menuntunnya, kita yang membunyikannya gitu kan ya. Berarti kan harus benar yang memberi contoh ini. Maka di situ berarti sang penalkin supaya hafalan anaknya itu benar, sang penalkin berarti dia harus taksin dulu kan begitu kan ya. Si penalkin nggak harus hafal, tetapi dia membacanya harus benar kan gitu kan ya. Pasti dia harus sudah belajar dulu si ibunya atau gurunya tadi itu agar yang kemudian dia bacakan dan nanti akan diduplikasi, ditirukan oleh anaknya atau muridnya itu benar. Nah, talqin, lalu takrir itu pengulangan, diulang-ulangnya. Ada yang kemudian kita mungkin kalau kita googling, ada yang mengatakan pengulangan minimal 20 kali satu ayatnya atau satu barisnya diulang 20 kali. Lalu kemudian digabung dengan ayat berikutnya dan berikutnya lalu diulang lagi ya. Itu yang penting, yang jelas mau berapa kalinya, tetapi pasti ada takrirnya, nggak mungkin nggak ada takrirnya. Meskipun kemudian ada yang 3 kali diulang saja ternyata anak itu sudah hafal, bisa jadi. Seperti Ustadz Adi Hidayat itu kan membaca saja sepertinya kemudian pada waktu beliau menghafal itu kan katanya kan kok hafal, kok nempel nggak bisa berhenti karena setiap yang dibaca ternyata kok langsung menempel begitu kata beliau kalau saya menyimak dari video beliau. Nah, jadi ada takrir dan nanti ada yang namanya tasmi ya. Tapi kalau saya urutkan ada talqin, ada takrir, lalu ada anak yang sudah bisa membaca sendiri, maka di situ kita menggunakan metode mutabaah, dia sudah bisa diminta untuk menghafal mandiri. Kita minta dia menetapkan target atau kita yang membuatkan, orang tua yang membuatkan. Setor 5 ayat pada surat ini begitu misalkan, atau separuh halaman di halaman 11 surat Al-Baqarah misalkan. Di situ kemudian dia menghafalkannya di rumah gitu ya. Nanti kemudian dia setorkan itu di hadapan gurunya, atau kalau misalkan gurunya adalah orang tuanya sendiri ya, disetorkan ke orang tuanya, ke ayah atau ibunya. Tetapi di waktu hafalan tadi tidak di hadapan gurunya, tidak di hadapan ayah ibunya, dia menghafal sendiri secara mandiri. Nah, kemudian kita catat itu tadi ayatnya, hasil hafalannya tadi itu sudah benarkah, ada yang masih salahkah, dicatat di mutabaahnya tadi, di buku mutabaah. Mutabaah itu kalau bahasa Indonesia monitoring begitu kan ya. Nah, di sini yang harus dicatat bahwa meskipun anak itu sudah mandiri bisa menghafal sendiri begitu ya, pada waktu kemudian dia menyetorkannya ke kita sebagai guru, itu harus tegas gitu ya. Harus tegas dalam arti kalau memang kemudian di situ ada kesalahan ya harus dikoreksi. Kalau kemudian tidak mencapai target ya berarti bagaimana caranya kemudian di situ harus dibantu, dinasehati, diberi arahan-arahan untuk bisa dia kemudian bisa meraih apa yang kemudian ditargetkan begitu. Bisa melaksanakan amanahnya. Kemudian yang berikutnya adalah metode berikutnya adalah tadi tafahum T-nya itu untuk memudahkan menghafal terutama orang dewasa adalah memahami arti yang kita baca. Berikutnya adalah pasti harus ada murojaah, M-nya itu, dan yang T berikutnya adalah ada tasmi. Tasmi sebagai salah satu penanda capaian sekaligus evaluasi dan penilaian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah strateginya. Strateginya ini berarti kan bicara langsung implementasinya itu kira-kira berarti seperti apa gitu ya tahapannya. Kalau dibikin urutannya gitu kira-kira kalau dari awal pada waktu kita mau memulai membersamai anak menghafal Quran itu perhatikan adab menghafal Al-Quran. Berawal dari kita luruskan niat, kita sendiri meluruskan niat, lalu kita ajari anak-anak kita meluruskan niat. Mengawalinya dengan berdoa, mengajari anak berdoa untuk dimudahkan menghafal Al-Quran, berdoa untuk kemudian dimudahkan faham ya. Seperti ada banyak doa, terserah doa-doa, mau doa bahasa Indonesia juga boleh begitu kan. Kemudian adab yang lain adalah menjaga kesucian, posisi kita, berpakaian kita yang menutup aurat, lalu kemudian pada waktu membacanya itu khusus untuk Al-Quran itu kemudian diperintahkan untuk memulainya dengan ta'awud, dan ketika mengawali awal surat dengan basmalah. Jadi itu adab itu kemudian kita sampaikan kepada anak-anak kita ajarkan, dan setiap kali kita mau melakukan itu kita amalkan gitu ya. Lalu yang berikutnya
ini mungkin tidak harus pada setiap pertemuan, tidak selalu pada setiap kita mau melakukan forum atau halakoh gitu ya. Tetapi yang nomor 2 itu harus tersampaikan di awal bahwa atau senantiasa melekat pada diri anak bahwa menghafal Al-Quran itu mudah gitu ya. Ketika mereka merasa kesulitan, kita kuatkan, kita motivasi bahwa mudah. Nah, insya Allah mudah. Jadi bahasa yang sifatnya positif seperti ini, selain pada satu sisi itu akan memberi afirmasi positif pada anak kita, itu juga memang akan jadi doa gitu ya. Jadi jangan kemudian malah kayaknya saya memang susah, ibu juga tambah lama kok juga tambah susah gini, hafalan tambah banyak. Itu ketika itu dilafatkan seperti itu kan juga akan menjadi doa tersendiri yang akan membuat lebih sulit kita melakukannya. Nah, jadi harus mensugesti kita sebagai yang membersamai maupun anak kita bahwa menghafal itu mudah. Lalu yang berikutnya hafalan itu harus benar gitu ya. Maka harus ada tahsinnya. Maka pasti lekat ketika kita sedang memulai proses menghafal itu pasti ada pelajaran tentang tahsinul Quran itu pasti itu. Kita dikoreksi mulai dari bagaimana memproduksi hurufnya, bagaimana kemudian mengucapkan huruf itu dengan benar dari tempat keluarnya yang betul, hukum-hukum tajwidnya dan seterusnya, itu pasti itu harus juga kemudian kita lakukan. Sehingga tidak ada ceritanya hanya ngejar hafalan tapi kocar-kacir kualitas bacaannya, itu tidak boleh. Dan kita akan rasakan bahwa ketika kemudian tahsin itu juga berjalan beriringan dengan kita menambah hafalan, anak-anak kita menambah hafalan, itu akan semakin bagus bacaan Qur'annya gitu ya, tahsinnya tadi, maka itu akan berkorelasi juga pada semakin mudahnya dia menghafal gitu. Lalu yang berikutnya kita harus mencari waktu yang tepat dan terbaik. Prinsipnya itu kalau terkait dengan waktu ini, satu, harus ada jadwal khusus. Pasti harus ada jadwal khusus. Kalau tidak ada jadwalnya itu akan susah untuk kita mau mengukur disiplinnya itu seperti apa gitu ya. Ada jadwal khususnya dan jadwal itu harus waktu yang paling pas. Nah, ini nanti masing-masing keluarga mungkin berbeda gitu ya. Ada yang nggak mungkin kan itu ditaruh di subuh gitu. Pada subuh itu kayaknya karena sekolahnya anak, karena mungkin orang tuanya itu aktivitasnya itu jauh, mungkin tidak mungkin kan di subuh. Kalau di rumah gitu ya. Ternyata ketemunya malah bisa kalau di kendaraan gitu misalkan, atau mungkin malah mengambilnya sebelum subuh, yaitu di jam 3 atau pada waktu melakukan qiyamul lail. Tapi yang jelas ada waktu khusus dijadwalkan, waktunya itu waktu istimewa yang paling pas, yang anak itu tidak ngantuk, yang anak itu tidak merasa terbebani dengan masih ada PR yang belum dikerjakan dan seterusnya begitu. Dan kemudian kita konsisten dengan jadwal yang sudah kita tetapkan tadi. Lalu yang berikutnya, pilih teknik menghafal yang terbaik, yang paling cocok tadi. Itu. Jadi kalau anak kita masih 2 tahun ya pasti kita hanya memilih untuk talqin dan takrir. Takrir nanti bisa jadi kita yang mentalkin, kan bisa juga takrirnya melalui murotal yang diputar-putar begitu ya. Tapi yang jelas sebelum kita melakukan memulai langkah ya pasti kita harus memilih dulu strateginya, teknik menghafalnya yang mana ini gitu ya. Lalu yang berikutnya, ketika nanti anak itu melafatkannya untuk menghafalkannya, itu memang harus dengan suara yang lantang, memang harus dengan suara yang keras, bukan dengan berbisik, bukan dengan suara pelan gitu, tidak. Memang harus dengan suara yang bisa terdengar oleh telinga dia dan telinga yang menyimaknya gitu ya. Dan dengan tartil, tidak terburu-buru, tidak cepet-cepetan begitu, tapi terpenuhi semua hak-hak dari hurufnya dan tajwidnya dan seterusnya. Jadi ini nanti akan ketika kemudian dibaca dengan lantang tadi, itu akan satu sisi itu akan lebih mengokohkan hafalannya, karena pada saat yang sama otaknya itu merecall memorinya gitu kan ya. Mungkin matanya itu bukan mata ini yang membayangkan, tetapi dia seperti bisa menggambarkan dalam benaknya huruf-huruf yang sedang dia baca gitu, seolah dia visualisasikan. Pada saat dia mendengar suaranya, itu juga menstimulasi pendengaran, sehingga ketika digabungkan semua stimulasi tadi, itu akan lebih kuat daripada sekedar dia misalkan seperti membaca dalam hati dengan lihat Quran. Itu akan berbeda gitu. Ya, jadi termasuk juga ketika dibaca dengan lantang, itu akan memudahkan untuk melakukan koreksi jika salah. Nah, lalu yang berikutnya harus ada kemudian sebuah proses untuk memperdengarkannya ke orang lain. Jadi tidak hanya dia sendiri ngafalkan saja, lalu tidak pernah ada konfirmasi orang lain yang mendengar.
untuk dikoreksi, untuk dinilai begitu kan ya. Jadi di sini tasmi itu juga ke gurunya bisa bersama-sama di hadapan murid-murid yang lain atau anak-anak yang lain. Lalu untuk memudahkan, di antara strateginya lagi itu adalah mushafnya standar dan jangan ganti-ganti. Mushaf standar itu saya kira mungkin sama ya, semua penghafal Quran pasti akan diberikan arahan yang sama, pakai mushaf yang per halamannya itu 15 baris gitu kan ya. Yang Quran pojok artinya setiap halaman itu adalah awal dari ayat, dan setiap barisnya itu adalah, setiap halamannya terdiri dari 15 baris, sehingga semuanya sama. Misalkan kalau kita memakai surat Al-Quran yang standar ini, mushaf yang standar ini, maka halaman 1 pasti Al-Fatihah, halaman 2 pasti Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai ayat kelima. Kemudian nanti halaman ketiganya kan Innalladzina kafaru ya. Innalladzina kafaru. Kemudian yang halaman berikutnya pasti mahtalum kan begitu kan ya. Jadi berikutnya wabasyir. Jadi pasti itu sama gitu, dan itu sebenarnya nanti akan menjadi satu satu uslub yang sifatnya seperti anchor bahasa tulisannya ancor ya. Anchor itu kayak apa? Anchor itu kayak pengikat atau penanda yang bisa memudahkan kita untuk hafal gitu. Jadi kan kanan, kiri, atas, bawah, lalu awal dari halaman itu, akhir halaman itu kan membantu memudahkan menghafal. Anak-anak juga begitu. Jadi maka dibiasakan juga menggunakan mushaf standar tadi. Termasuk kita juga begitu. Jadi kalau kemudian kita sering mendengar kok penghafal Quran itu sampai hafal ini halaman berapa, itu atas atau ke bawah. Sebenarnya itu alami saja, karena memang justru karena kita itu mau membantu memudahkan mengingat, itu akhirnya dengan cara membayangkan ini di kanan, ini di kiri, ini tadi halamannya kalau tadi itu 1, 2, 3, oh ini 3 dan ini 4, itu tadi kan begitu kan ya, tempatnya di tengah atau di atas, itu karena memang membantu kita gitu, semakin memudahkan. Jadi bukan karena dihafalkan secara spesifik, tapi secara alami pasti nanti akan ketemu begitu. Lalu yang berikutnya, harus ada waktu proses menghafal itu, tidak setiap forumnya begitu, tetapi dalam program kita itu pasti harus ada anak-anak kita itu kita perkenalkan dengan pelajaran apa yang sebenarnya sedang dia dapatkan di dalam ayat yang sedang dia baca. Jadi dia setiap kali melihat lafaz Quran, tulisan Quran itu, dia tahu sebenarnya itu ada maknanya, itu pasti ada artinya, pasti ada pelajarannya. Meskipun pada waktu hari itu atau minggu itu kita belum mengajarkan isinya gitu, tetapi dia itu sudah tahu bahwa ini bukan semata-mata lambang yang dibunyikan, tetapi dia tahu itu perkataan Allah yang ada maknanya, ada pelajarannya. Maka di situ harus ada, di antara program yang kita lakukan adalah kita juga menjelaskan makna dan pelajaran dari ayat yang dihafalkan oleh anak-anak kita atau kita sendiri. Lalu yang berikutnya pasti kemudian setelah mulai ada hafalan, nggak boleh kemudian dilepaskan dari murojaah, karena begitu kita tidak memurojaahnya, seperti di hadis dikatakan dia lebih mudah lepas daripada onta gitu ya, daripada onta yang tidak kita tambatkan itu mudah lepas. Hafal itu lebih cepat lepas daripada itu. Maka harus ada murojaah. Lalu karena ini anak-anak, bagaimana kemudian membuat dia selalu bersemangat adalah apresiasi, beri reward atas setiap progres atau capaian yang berhasil dia lakukan. Bukan membandingkannya dengan orang lain, tetapi kalau dia hari ini dengan hari kemarin itu ada progres yang berbeda yang dia berhasil raih. Kemarin ngaji 1 halaman itu sangat banyak salahnya, hari ini lebih lancar, misalkan, itu harus ada apresiasi. Misalkan luar biasa, hari ini lancar banget anak Umi membacanya, hari ini hafalannya 1 surat lancar, nggak pakai terputus-putus, nggak ada salahnya gitu. Misalnya begitu, itu meskipun berbentuk rewardnya baru berbentuk kalimat pujian saja gitu ya, itu saja itu sangat menyenangkan. Ini tadi pada waktu saya menyimak anak-anak Utruja yang tadi tes hafalan tadi, kan kemudian saya komentar, meskipun mikrofon saya mute ya, saya kan komentar, di sini ada anak saya Hafid ya, ini anak-anaknya pinter-pinter hebat ini, oh hafal 3 juz hafal juz 1, 2, 3, hafal seluruh Al-Baqarah misalnya begitu ya. Ketika saya menyampaikan kalimat pujian begitu, anak saya itu cemburu. Dia merasa, itu harus hanya memujiku saja gitu ya, gak boleh yang lain-lain. Artinya apa? Bahkan pujian itu sebenarnya bagi anak-anak kita itu sesuatu yang sangat mereka inginkan, sangat mereka nikmati gitu ya. Itu bisa menjadi satu reward. Maka jangan pelit-pelit kemudian memberikan apresiasi pada capaian anak kita. Lalu yang berikutnya
harus sabar dalam prosesnya terutama. Wah, proses pastilah nggak mungkin kalau nggak sabar pasti kita nggak mungkin berhasil. Nah, harus sabar itu ya akan meniscayakan kita, berarti harus tetap istiqomah, harus tetap menapaki ketaatan itu, tidak kemudian menghentikan ketaatan atau kemudian malah melakukan kemaksiatan. Karena kan makna sabar itu kan bisa dalam 3 bentuk kan ya, bertahan untuk tetap melakukan ketaatan, bertahan untuk tidak melakukan kemaksiatan, dan kalau terkait dengan qadha yang kemudian dalam pandangan manusia itu sepertinya buruk, kita yakin itu semata-mata itu adalah kebaikan di sisi Allah gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya ini juga mungkin setiap kita yang pernah merasakan mulai menghafal Quran, ketika kemudian mulai karena abai, karena lalai, kemudian mulai melakukan maksiat ya, mungkin nyekrol TikTok itu kemudian ada yang membuat kita itu sempat berhenti dan melihat aurat atau apa begitu ya. Itu mungkin memang terasa gitu kan ya Ibu ya. Sama juga dengan anak-anak kita. Maka menjaga mereka dari hal-hal yang merusak hafalan, termasuk diantaranya dalam maksiat, itu sesuatu yang pasti harus menjadi strategi dalam membersamai anak kita menghafal Quran. Lalu ciptakan lingkungan yang kondusif, diantaranya termasuk adalah yang memudahkan mereka itu ketemu dengan teman-teman seperjuangan begitu kan ya, tidak kemudian ketemu dengan beragam gangguan-gangguan yang itu menyulitkan dia untuk istiqomah dalam menghafal. Jadi kita bantu ciptakan lingkungan yang kondusif. Mungkin di antara ibu-ibu kemudian memilih, saya tidak pakai TV, saya tidak pakai gadget, nggak pakai HP misalnya anak-anaknya. Mungkin macam-macam ya, terserah. Tetapi yang jelas sebenarnya bukan mutlaknya tidak boleh TV, bukan mutlaknya tidak boleh pakai HP, tetapi yang dibutuhkan itu adalah kita memastikan lingkungan kondusif untuk anak-anak kita. Bahkan kalau kemudian yang strategi nomor 15 hari ini, bahkan teknologi itu bisa kita manfaatkan untuk optimalisasi ya. Bayangkan kalau kita itu memiliki anak masih yang membutuhkan talqin. Kalau kemudian talqin itu selalu dari lisan kita gitu ya, kita ulang satu ayat itu 20 kali 20 terus gitu ya, emang akan bisa jadi nggak ngatasi begitu ya, nggak ngatasi, suara kita mungkin juga habis dan seterusnya, nggak bisa. Dan itu bisa dibantu dengan pengulangan itu dilakukan oleh murotal misalkan. Nah, kalau misalkan kemudian pada waktu saya mau menerangkan tentang pemahaman di dalam ayat gitu ya, itu juga hari ini saya mulai menggunakan video itu nggak harus kita membuka video, tetapi hafalannya anak kita itu kemudian kita jadikan video, kita beri ilustrasi gitu. Misalkan kemarin saya membuat video tentang kandungan ayat surat At-Takwir gitu, tentang kiamat itu kan ya. Jadi saya menerangkan surat At-Takwir itu kepada anak saya Hafid, dia yang membaca, saya yang kemudian menjelaskan, tapi supaya dia itu berkesan gitu kan ya. Saya sampaikan nanti akan Umi jadikan itu video yang ada ilustrasinya gitu. Jadi dia kemudian juga ikut menikmati videonya tadi, sambil dia memudahkan dia memahami apa yang sebenarnya kemudian saya terangkan di dalam surat tersebut. Jadi ini adalah strateginya. Nah, berarti di situ tadi kita melihat murojaah itu ada di dalamnya situ kan Bu ya. Baru kemudian kita bisa bicara mendesain murojaah yang menyenangkan bersama Ananda. Pertama kita dudukkan dulu ya. Mungkin ada yang bingung antara murojaah, ziyadah, istilah-istilah yang kemudian ada di dalam menghafal Quran itu kan ada ziyadah, ada mutaba'ah, ada murojaah, ada tasmi', ada tahsin. Nah, murojaah ini adalah dari bahasa itu, dari kata roja'a yarji'u muroja'atan, artinya kembali, mengulang gitu ya, mengulang. Murojaah di dalam proses menghafal Al-Quran itu adalah mengulang-ulang kembali hafalan yang sudah dimiliki, yang sudah lalu. Nah, misalkan anak kita hafal tadi banyak yang sudah hafal juz 30 gitu misalkan ya. Juz 30, sekarang dia berpindah ke juz 29. Maka ketika dia masuk ke juz 29 itu, hafalan dia dari surat An-Naba sampai An-Nas itu harus diulang-ulang terus. Namanya pengulangan itu yang namanya murojaah. Kalau kemudian dia belum mengulangnya gitu ya, dan dipastikan mungkin gitu ya, itu nggak perlu buru-buru untuk menambah hafalan baru. Nah, namanya ziyadah kalau menambah hafalan baru. Nah, kalau kemudian murojaah ini posisinya di dalam proses hafalan Quran, bahkan mungkin sering disebut menghafal ya sama dengan murojaah itu sebenarnya. Inti dari menghafal Quran itu yang murojaah itu. Maka ketika aktivitas murojaah ini kemudian kita abaikan, kita lalaikan, kita lepas di situ, pasti hafalan itu hilang. Seolah-olah kita memulainya dari awal lagi. Gitu. Meskipun sudah pernah selesai sampai 30 juz.
gitu. Maka di sini murojaah itu sangat penting. Dialah sebenarnya strategi yang akan membuat hafalan kita itu menjadi kokoh, hafalan anak-anak kita itu menjadi kokoh. Juga itu akan dengan memurojaah itu kita juga akan bisa mengetahui, apalagi kalau nanti itu ditasmikkan gitu ya, disimak oleh gurunya atau orang lain gitu, akan bisa dilihat di situ ada kesalahan yang perlu dikoreksi begitu. Dan juga dengan diulang-ulang itu nanti akan menjaga supaya lancar gitu. Karena nanti juga menjadi kita yang sering memurojaah akan bisa ngerti apa laklie kalau bahasa Jawa ya. Nafas saya ternyata kalau pakai nada ini, pakai lagu ini itu sampai berhentinya di potongan ayat ini. Itu kan kemudian saya ulang di mana, wakofnya di mana, memulainya kembali di mana, itu kalau kemudian sering dimurojaah maka akan semakin lancar begitu. Nah, maka mengetahui teknik murojaah yang benar dan efektif tentu sangat penting supaya kita tidak terjatuh kepada jebakan bahwa lu kok tiba-tiba hafalannya kok semakin banyak, semakin bingung memurojaahnya, semakin bingung bagaimana mengulangnya, akhirnya semakin hilang semua hafalannya. Nah, kita coba mengenali beberapa metode murojaah Al-Quran untuk anak. Ini yang saya sampaikan ini diantaranya yang juga saya dapatkan atau saya ambil dari metode murojaah yang dipakai di Kutab Al-Fatih ya. Kutab Al-Fatih itu yang punyanya Ustadz Budi Azhari. Jadi kalau bahasa kita, prinsipnya murojaah itu pasti satu memurojaah hafalan yang sudah lama dan memurojaah hafalan Quran yang masih baru. Nah, kalau di Kutab Al-Fatih itu disebut murojaah Al-Quran manzil, itu untuk hafalan lama, mengulang hafalan yang sudah lama atau sangat lama. Sementara kalau yang murojaah sabki itu yang barusan dihafal. Kalau untuk yang hafalan itu lama itu ya tergantung nanti dia berapa banyaknya kan sudah hafal 30 juz dengan hafal baru 1 juz tentu akan berbeda. Tapi yang jelas harus ada sebuah penataan untuk bisa menghabiskannya dan membuatnya itu berulang secara ritmis gitu ya. Pasti akan misalkan kalau kemudian kita mau mengulang hafalan An-Naba, anak kita sudah hafalnya di Al-Baqarah misalkan. An-Naba sampai An-Nas itu kita mau habiskan dalam 1 minggu, berarti kan dia dibagi itu dalam 7 hari itu. Dan itu harus dilakukan setiap hari, nyambung terus. Hari An-Nas, An-Naba, lalu kemudian seterusnya. Nah, kalau yang masih hafalannya masih baru itu mungkin karena masih fresh pada waktu kita itu atau anak kita itu mau menyetorkannya kan sering diulang-ulang, maka mungkin tidak harus setiap hari mengulangnya itu. Nah, ada 2 prinsip itu. Kemudian dari sisi uslubnya itu bisa kalau untuk kita memiliki murid yang banyak dan waktu yang lebih efektif, lebih efisien, langsung mereka itu terstandarisasi dari satu sumber yang sama, metode uslub yang ini itu adalah yang cukup cukup recommended ya. Murojaah jama'i, jadi bareng-bareng semua murid dan guru melafadzkannya. Mungkin kalau misalkan Utruja ada kelasnya gitu ya, saya tidak tahu apakah online saja atau offline-nya. Jadi misalkan kalau kemudian ini ada pertemuan offline-nya ya, membuka halakohnya, membuka kelasnya tadi setelah dibuka, diawali dengan tadi adab-adab tadi, kemudian mungkin juga ada persiapan menulis sesuatu dan seterusnya. Maka sebelum memulai pelajaran hari itu ambillah momen itu untuk melakukan murojaah jama'i ini tadi bareng-bareng begitu. Ya minimal 15 menit minimal itu ya, supaya kemudian di situ ada kalau kita pakai kecepatan sedang arti itu kan kira-kira kan 1 juz 1 jam itu kan ya normal gitu kan ya. Jadi kalau misalkan 30 menit mungkin ya setengah juz kan begitu. Kalau 15 menit mungkin ya seperempat juz. Jadi di situ kita pakai untuk melakukan murojaah bersama-sama. Dilakukan setiap hari. Setiap hari nanti misalkan Anas sampai Al-Duha Senin, lalu lanjutannya di Selasanya As sampai Al-Balad, lalu seterusnya sampai An-Naba, nanti muter lagi di situ 7 hari. Nah, itu untuk yang murojaah jama'i. Keuntungannya ini atau manfaatnya ini, guru bisa langsung membenarkan apa-apa yang diperlukan dalam tahsin untuk anak-anak murid kita gitu ya. Jadi di situ misalkan pada waktu kita bersama-sama membunyikan kok ternyata kita mendengar ada yang kepanjangan, ada yang kurang panjang, kan langsung dikoreksi. Ya, koreksinya kan langsung dari guru yang sama, didengar oleh semua muridnya. Jadi langsung di situ langsung
terkoreksi secara massal ya. Jadi standarnya juga sama, nggak dari guru yang berbeda begitu. Ketika kemudian ada makhrajul hurufnya juga perlu dikoreksi juga nggak akan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Murid kita mendengarnya dari guru yang sama. Maka ini akan membuat kemampuan bacaan dari seluruh murid di satu kelas tadi itu akan rata, baik dari sisi kualitasnya maupun kuantitasnya. Itu keuntungannya kalau murojaah jama'i. Nah, itu kalau mau dipakai nanti di rumah juga bisa seperti itu nanti. Kemudian yang kedua adalah ini untuk anak-anak yang berarti sudah mulai bisa dipercaya ya, disiplin begitu ya. Dia sudah mengenal adab Quran secara mandiri dan dia sudah melaksanakannya. Ini bisa dilakukan murojaah mandiri, tapi secara berpasangan dengan teman. Nah, dia kita yang memasangkan atau mereka yang memilih pasangannya masing-masing. Yang jelas kemudian diberi tugas pada waktu temannya melakukan murojaah, teman yang lainnya menyimak sebagai musami, lalu kemudian kalau gantian setelah selesai gantian satunya yang kemudian murojaah, satunya menyimak. Nah, ketika kemudian menyimak itu juga harus dipastikan juga kalau tidak yakin hafalnya ya berarti dibolehkan sambil membuka gitu kan, karena dia nanti harus mengoreksi. Tetapi kalau kemudian kita sebagai guru tahu bahwa yang bisa dikoreksi oleh anak yang berpasangan ini tadi itu belum sampai pada level tahsin yang sempurnanya, cuma pada bacaan hafalnya saja yang kemudian dikoreksi, ya berarti nanti harus dipastikan lagi oleh gurunya begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang lain adalah yang juga sering dipakai ini terutama kalau masih anak-anak usia dini atau usia SD, TK, SD gitu ya. Sambung ayat dengan berbagai macam variasi kegiatan. Ada kalanya bisa divariasi dengan permainan gitu kan ya. Ada kalanya digabung disampaikan dalam bentuk kuis. Nah, tapi memang keuntungannya kelebihan dari metode ini, uslub ini itu lebih ke arah menyenangkan bagi anak-anak karena suasananya itu akan lebih segar, terasa lebih ringan, terasa tidak membebani, tidak monoton. Tetapi kalau dari sisi target untuk penguatan hafalnya sebenarnya justru tidak lebih bagus daripada ketika yang sifatnya tadi itu murojaah bareng-bareng atau kemudian disimak ya, didengarkan lalu kemudian di situ sekalian dikoreksi, itu lebih kuat. Tapi kalau yang sifatnya seperti ini, sambung ayat begini ini, apalagi ditambah dengan yang ada mainannya gitu ya, misalkan dengan bola dilempar, yang menangkap bola itu dia berarti melanjutkan bacaan dari yang sebelumnya, nanti kemudian dia membaca ayat misalnya ayat ke-15, lalu setelah selesai dia membaca, dia lemparkan ke teman yang lain yang dia kehendaki, nanti yang temannya yang menangkap itu yang kemudian melanjutkannya, atau kemudian dibikin seperti berkelompok gitu kan, ini kelompok perempuan, kelompok laki-laki, lalu dimulai dari yang laki-laki membaca sampai ayat, misalkan dia mulai dari Al-Baqarah 1 sampai 3 lalu kita hentikan, lanjutkan ini. Jadi yang seperti ini kan ada suasana yang memang lebih fresh gitu ya, lebih fresh. Tapi kalau kemudian bisa dapat hafalan yang lebih banyak, kokohnya itu mungkin tidak, kalau gini terus ya juga akan susah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah divariasi murojaah berpasangan tadi dalam bentuk murojaah kelompok. Kalau tadi kan orang per orang, itu juga bisa divariasikan. Variasi itu bisa kanan kiri, bisa laki perempuan, bisa terserah kita sebagai guru untuk kemudian melakukan pengelompokannya tadi. Prinsipnya sama dengan yang saling menyimak tadi, perorangan. Lalu yang berikutnya murojaah di rumah bersama orang tua. Ini pakai yang murojaah jama'i juga bisa kalau misalkan anaknya banyak gitu. Terutama kalau anaknya banyak, pas ada bapaknya ibunya lengkap, semuanya bersama-sama murojaah juga bisa, atau ketika hanya ada ayahnya atau ibunya, dia sebagai gurunya, sebagai pembinanya juga bisa gitu ya. Dan itu nanti juga akan bisa untuk menstandarisasi hafalan dan bacaan anak-anak kita tadi. Kalau di sekolah ya murid tadi, kalau di rumah ya anak-anak kita. Itu. Lalu kemudian yang berikutnya mandiri. Ini pasti satu saat kita akan menyiapkan anak-anak kita, murid-murid kita, pasti harus dia bisa melakukan murojaah secara mandiri. Itu pasti, gak mungkin tidak. Nah, kalau mandiri ini, termasuk kita, kalau kita yang sudah dewasa ini pasti mandiri juga ya. Nanti di situ kita akan menemukan ketika kita murojaah mandiri tadi kan mungkin dengan cara melihat mushafnya gitu kan, sambil kemudian mengulang-ulang takrir ya. Kita mengulang-ulang bacaannya sampai kemudian kita merasa hafal, mulai kita tutup kan gitu ya. Mulai kita tutup mushafnya, lalu mungkin sebelum ditutup itu pakai ada yang mushafnya itu, kalau mushaf hafalan ada yang awal ayat itu kan dituliskan. Nah, mungkin dibantu dengan awal ayat yang tertulis di mushaf itu.
lama-lama kemudian kita tutup lengkap gitu kan ya. Nah itu biasanya, atau kemudian nggak pakai membuka, nggak pakai sambil kita tiduran misalkan begitu, sambil kita melakukan murojaah, atau waktu di kendaraan, waktu misalkan di pesawat, di mobil, di mana begitu, yang itu memungkinkan kita untuk melakukan murojaah. Nah, biasanya kita akan ketemu dengan dua masalah ini ya. Pasti siapapun yang melakukan murojaah mandiri akan ketemu dengan masalah ini. Masalah yang pertama itu adalah biasanya begitu, kalau kemudian kita itu memurojaah surat yang panjang, kan biasanya kita memulai pasti dari awal. Nah, nanti entah karena waktunya itu sudah kita selalu ada agenda yang lain, atau kemudian ternyata macet, atau kemudian karena sudah lelah gitu, atau tertidur mungkin ya, bahkan tertidur. Akhirnya biasanya berhenti di tengah-tengah ayat gitu ya. Sehingga nanti ketika kita mau mulai murojaah lagi, kan kita mulai lagi dari awal. Akhirnya yang paling kuat hafalan itu ayat-ayat yang awal. Misalkan Al-Baqarah juz 1, mungkin Al-Baqarah 1 sampai halaman 10 misalkan begitu ya. Itu mungkin yang paling hafal gitu. Tapi yang mulai halaman 11 sampai 21 itu mulai nyampur-nyampur, mulai enggak ingat, karena setiap kali mau mulai lagi kita mulai dari awal. Akhirnya yang hafal awal-awalnya. Yang tengah-tengah semakin ke belakang semakin hilang. Itu masalah pertama. Yang kedua, biasanya pada waktu kita murojaah, karena selalu kita itu menghafalnya itu dengan cara urut gitu ya. Kita menyantolkan ayat kedua itu karena kita menyebutkan ayat 1. Kita bisa menyebutkan ayat ketiga karena kita menyebutkan ayat 2. Kalau langsung tiba-tiba diputus, langsung seperti tadi itu ya, waktu tes hafalan tadi, langsung misalkan langsung disebutkan wa qala rabbuka lil malaikati, misalnya begitu. Itu di mana ya? Tempatnya di mana ya? Awalnya apa ya? Apalagi kalau kemudian tesnya itu mundur ke belakang, sebutkan 3 ayat dari ayat yang saya baca ini. Lalu disebutkan tadi itu wa qala rabbuka lil malaikati. Lalu kalau mundur ke atas itu kita tidak biasa. Kenapa? Karena selalu namanya murojaah itu kita urut. Jadi nyantolnya ayat sesudahnya itu dengan ayat sebelumnya. Akhirnya ketika kemudian macet gitu ya. Biasanya kita itu macet dan membuat ayat yang sesudahnya itu hilang, ayat sebelumnya juga kita nggak ingat gitu. Nah, sehingga akhirnya kita membuka Al-Quran. Nah, ini biasanya kemudian kita temukan pada waktu kita murojaah secara mandiri. Nah, bagaimana solusinya? Kalau misalnya untuk anak-anak kita, ya itu kita juga sih sebenarnya ya. Jadi ini saya menurut saya ini yang diberikan tipsnya oleh tadi itu oleh Kutab Al-Fatih ya. Kutab Al-Fatih yang ketika dia menyampaikan metode ini, itu menurut saya masuk dalam strategi yang memungkinkan untuk dilakukan gitu ya, dengan cara memotong semua ayat-ayat tadi itu. Misalkan kalau An-Naba, misalkan kita mau menghafalkan satu surat isinya 40 ayat, misalkan 40 ayat ya. Wah. Oh baik, ya sudah lah begitu, ini nggak usah nggak usah panjang-panjang lah. Jadi kita bagilah An-Naba itu jadi 4 bagian, berarti 10 misalnya begitu. Lah lalu 10 itu kita potong lagi 5 ayat kan gitu, 5 ayat. Lalu masuk ke dalam pengulangan 1 sampai 5. Jadi nggak harus selalu setiap kali memulai murojaah itu dari ayat pertama sampai ke 5, tetapi nanti bisa jadi kita memulai dari 5 ayat yang kedua, atau 10 ayat yang kedua, atau 10 ayat yang ketiga. Tapi itu dihafal, dan itu kita cantolkan dengan kita mengikatnya dengan jari yang kemudian kita gerakkan. Nah, misalkan begitu. Nanti mungkin ibu-ibu bisa baca sendiri, dan materinya ini akan saya berikan kepada seluruh pesertanya. Ya, saya lanjutkan saja kalau begitu. Yang berikutnya, insya Allah ini yang terakhir ya, murojaah dalam sholat. Nah, ini juga kalau menurut saya ini juga sangat membantu, dan hari ini seandainya ketika kita itu melakukan murojaah dalam sholat itu kemudian macet gitu ya, hari ini tuh ada disediakan standing Quran ibu-ibu ya. Ada Quran yang ada tempat berdirinya, dan Qurannya itu mushafnya besar. Jadi kita berdiri jauh, kita di sajadah kita itu kita bisa melihat. Jadi nggak membaca karena kita sedang mau murojaah. Tapi kalau kemudian ada macetnya, ada lupanya, kan kita masih ingat itu tempatnya tadi di mana, di halaman sebelah sini atau sebelah sini kan gitu kan ya, di tengah atau di atas atau di bawah. Itu nanti kita bisa ngintip sebentar dan langsung bisa nyambung lagi. Jadi murojaah dalam sholat, kalau pada anak-anak kita berarti ini sekalian disatukan dengan proses pembelajaran atau pengajaran tentang ibadah sholat. Mungkin ada yang jadi imam. Nah itu di situ kan dia ketika dia diminta jadi imam, kita kasih tugas membaca suratnya di rakaat pertama ini, rakaat kedua ini, misalnya begitu. Itu kan juga bagian dari murojaah.
Kemudian murojaah dengan murotal. Ini yang kalau misalkan kita mengambil pendapat yang tidak boleh membaca sendiri atau membuka mushaf ketika sedang haid, misalkan kalau itu kita ya, kita bisa melakukan murojaah dengan mendengarkan murotal. Atau kalau anak kita tadi, dia juga secara mudahnya itu supaya kemudian tidak kosong ketika dia sambil bermain, dia mungkin sambil baca buku, baca komik yang itu sifatnya santai, itu bisa dengan murotal itu tetap kita putarkan gitu ya. Terutama sekali kalau anak-anak yang usia dini itu akan cepat sekali nangkap karena mereka memiliki daya serap seperti spon otaknya itu. Dan yang terakhir kita bisa menjadikan momentum atau kesempatan ikut-ikut lomba gitu. Itu juga bagian dari strategi murojaah sebenarnya. Satu, ketika kemudian dia ikut lomba, dia kan pasti akan ada semangat untuk kemudian mengulang karena ada persiapan. Yang kedua, pada waktu lombanya sendiri, ketika dia hadir di situ, otomatis dia akan menjadi penyimak kan begitu kan ya, menjadi penyimak. Jadi di situ pada saat yang sama dia pasti akan melakukan murojaah. Jadi mungkin itu beberapa hal yang di antara usul-usul murojaah yang bisa kita lakukan pada anak-anak kita. Yang jelas ibu-ibu sebenarnya seandainya pun kemudian kita menemukan ada kesulitan, ada kelambatan, ada beberapa hambatan-hambatan yang kemudian sempat membuat kita merasa kayaknya nggak mungkin kita menghafal atau anak kita menghafal menyelesaikan hafalnya 30 juz, maka ingatlah bahwa yang penting itu kita itu tetap ada dalam jalan menjadi ahlullah tadi. Jadi tetap mendekat, tetap membuka, tetap membaca kan gitu kan ya, tetap mencoba memahami yang sudah difahami kemudian tetap diamalkan, dan ketika kita sudah memiliki ilmu itu dan bisa dibagi, kita tetap mengajarkannya. Sehingga ketika kemudian kok udah hafal-hafal, fahami bahwa setiap pengulangan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang positif. Jadi tidak kemudian kita pahami itu negatif gitu. Anak kita kok ngulang-ngulang terus kalau pakai misalnya ada level-levelnya gitu ya. Level 1 itu juz 30 misalnya kalau metode tabarok. Kok level 1 enggak lulus-lulus? Enggak apa-apa. Kalau kemudian di dalam dia menyelesaikan level 1 tadi ternyata dia itu akhirnya menjadi aneh, selalu mengulang-ulang di juz 30 tadi, mengulang-ulang terus, maka itu kebaikan bagi dia. Karena tidak ada yang buruk dari apa yang dia lakukan ketika dia mengulang Quran tadi. Satu hurufnya itu ada ganjaran yang berlipat-lipat, apalagi diulang-ulang. Dan itu juga kemudian akan membentuk satu habit tersendiri untuk membuat mereka itu jadi dekat dengan Al-Quran. Jadi mungkin kalau dari sisi catatan atau nasihatnya ya tetap semangat saja, tetap istiqomah, bersabar, memang apapun harga yang kita harus bayar gitu ya, yakini bahwa memang itu cukup berharga untuk kita lakukan, karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada ahlullah ya, ini menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Tentu saja siapapun menginginkannya gitu. Saya kira mungkin itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau memang cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.